Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safir Satria. NIM 201141125. Di sini saya akan menjelaskan apa itu beribadah dengan cinta. Beribadah dengan cinta itu berasal dari dua kata. Kalau beribadah itu seringkali akan dipersepsikan dengan kewajiban. Kalau cinta, identitas atau dimensi yang lain. Dan beribadah sebagai kewajiban itu kan memaksa, maka akan menimbulkan berat. Namun akan tapi nanti ada hamba-hamba yang betul-betul beribadah dengan sangat luar biasa dan di luar nalar. Manusia itu dikarenakan cinta sudah menyapa. Dan jika kita bicara soal cinta, apakah ada yang rasionalkah pada seorang yang sedang jatuh cinta? Tidak ada. Bagi orang yang rasional, pada saat hujan lebat, logikanya orang akan keluar rumah. Ya tidak, tetapi kalau ada orang yang dicintainya itu menelpon kemudian minta diantar pulang, pasti akan diantar karena dia akan membuktikan cintanya kepadanya. Tetapi bagaimana jika ada orang beribadah tetapi dengan cinta? Akan indah jika menjalaninya. Tetapi kebanyakan orang beribadah tanpa cinta. Orang beribadah itu karena semata-mata ini kewajiban. Dan karena ibadah semata-mata kewajiban, dan memang ibadah itu kewajiban manusia, maka dia seringkali itu terasa berat. Yang kedua, bahkan meninggalkannya. Tetapi adakah orang beribadah dengan landasan cinta? Ada. Contohnya Bunda Hajar terhadap putranya Ismail. Beliau bolak-balik dari Safa ke Marwah, dan bolak-balik itu selama 7 kali. Kalau Bunda bukan dilandasi dengan cinta, terik matahari, padang pasir, dan seakan-akan Bunda Hajar melihat air walaupun itu fata morgana, itu dikarenakan oleh cinta. Dan pertanyaannya itu dijelmakan salah satu rukun Islam. Yang kelima yaitu haji. Salah satu rukun haji ialah sa'i. Sa'i, Safa, Marwah adalah lambang perwujudan pengorbanan dari rasa cinta. Kalau ini ada, maka apapun ibadahnya untuk Allah akan terasa tidak berat, justru malah makin enak ketika melaksanakannya. Lalu apakah dalam ibadah dengan cinta kepada Allah harus ditumbuhkan apa menumbuhkan? Dua-duanya. Contoh, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Mustafa, yang terpilih, atau Al-Mukhtar, juga yang terpilih. Karena beliau terpilih pada saat masih kecil, ada sebuah fenomena, yaitu pada saat bermain beliau dibawa oleh malaikat dan dibedah dadanya. Kemudian konon hatinya dibersihkan dan diganti hati kebijaksanaan. Itu memang sudah dipersiapkan pada dia, menumbuhkan dan ditumbuhkan oleh Allah langsung. Tetapi kalau orang-orang biasa itu perlu ditumbuhkan dan sadar diri bahwa kita ini manusia biasa. Dan dalam beribadah kepada Allah diperlukan cinta. Apakah sudah beribadah kepada Allah itu masih ada rasa takut? Misal ada orang beribadah dengan cinta, apakah dia ibadah dengan rasa takut? Di kalangan umum disebut dengan orang agamawan. Itu nanti membagi dua. Yang pertama, kalangan syariat. Syariat itu yang formalistik. Dan yang satunya kalangan hakikat, yaitu inti ruhnya yang diambil bagi kalangan syariat yang formalitas. Beribadah itu yang penting syaratnya sudah dipenuhi. Apa syaratnya? Kalau misalkan mau sholat harus suci dari hadas kecil maupun besar atau najis. Syaratnya sudah terpenuhi, sholatnya sesuai tata caranya syariat, bacaan sesuai, waktunya sesuai, ya sudah. Dan jika di situ kalangan syariat beribadahnya dengan rasa takut dan berharap, takut apa? Takut akan murka Allah dan siksa di neraka, berharap akan surganya Allah. Jadi beribadah ada dua level. Yang pertama beribadah agar mendapatkan surganya Allah, dan beribadah supaya dijauhkan dari api neraka, dan itu di kalangan syariat.
Namun beda dengan takut Allah dengan tidak takut kepada Allah selain Allah. Bedanya apa? Kalau kata takut maka cenderungnya kita mendekati atau menjauhi. Misal kita takut kepada seseorang, kecenderungannya kita mendekati atau menjauhi, ya menjauhi. Kalau takut kepada Allah kita menjauhi atau justru mendekati. Mendekati, jadi beribadah dengan rasa takut, takut dengan nerakanya Allah tetapi justru mendekat kepada Allah. Ini formalitas. Beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, jadi biarpun orang tersebut masuk surga atau neraka, namun orang itu hanya mencari ridhonya Allah. Namun ketika Allah meridhoinya, maka orang akan membalas dengan apa yang sudah ia kerjakan selama ini, adalah beribadah dengan cinta, biasanya kaum sofistik, sehingga tidak menghiraukan semuanya dan semuanya untuk Allah. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.